Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan sebuah tangisan kecil dari seorang anak yatim yang terdengar begitu pilu di bumi? Ternyata justru dihargai oleh Allah dengan kebun termewah di surga. Namun sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari sejenak kita bersama-sama bersyalawat kepada manusia terbaik yang mencintai anak yatim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan syalawat ini, hati kita dilembutkan dan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan jika Anda menyukai kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa like video ini, tuliskan syalawat atau doa terbaik Anda di kolom komentar, serta subscribe channel Project Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sekarang, mari kita masuk ke kisah yang sangat menyentuh ini. Tangisan anak yatim yang dihargai kebun termewah di surga. Tahukah kamu, ada kebun kurma termahal di Madinah yang rela diserahkan seluruhnya oleh seorang sahabat hanya demi menghapus air mata seorang anak yatim yang terdolimi? Ini bukan sekedar kisah sejarah tentang sebidang tanah dan pepohonan, melainkan tentang betapa berharganya sebutir air mata anak yatim di sisi Sang Pencipta, hingga mampu menjadi alat tukar untuk membeli surga yang abadi. Di sebuah sudut kota Madinah yang penuh berkah, hiduplah seorang anak laki-laki yatim yang menanggung beban hidup sendirian. Peninggalan satu-satunya dari almarhum ayahnya hanyalah sepetak tanah berukuran kecil. Tanah itu menjadi harapan satu-satunya untuk bertahan hidup di tengah kerasnya alam gurun pasir. Setiap hari, anak yatim ini merawat kebunnya dengan tangan kecilnya, berharap kelak tanah itu bisa menopang kehidupannya yang sebatang kara dan tanpa perlindungan. Namun, ujian berat datang menghampiri kehidupan sang yatim. Ketika ia hendak membangun pagar pembatas untuk melindungi sepetak tanahnya, ia menyadari ada satu pohon kurma besar milik tetangganya yang tumbuh menjorok tepat di atas batas tanahnya. Posisi melengkung dari batang pohon kurma itu menghalangi niat sang anak untuk menyempurnakan tembok pelindung kebun kecilnya dengan lurus. Tetangga tersebut bukanlah orang sembarangan di daerah itu. Ia adalah seorang pria berkuasa dan kaya raya yang memiliki kebun jauh lebih luas. Sang anak yatim dengan penuh kesopanan memohon agar tetangganya itu berkenan memberikan atau menjual satu saja pohon kurma tersebut kepadanya, agar tembok kebunnya bisa dibangun dengan sempurna. Namun tetangga kaya raya itu menolak dengan sangat keras dan penuh keangkuhan. Sama sekali tidak memperdulikan permohonan tulus dari sang anak yatim. Penolakan yang keras, kaku, dan kasar itu seketika menghancurkan hati sang anak. Ia merasa sangat lemah dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan tetangganya yang memiliki kuasa dan harta. Di bawah tarik matahari Madinah yang memanggang, air mata kesedihan mengalir deras dari mata polosnya. Ia meratapi nasibnya sebagai seorang yatim piatu yang hak-haknya terasa terinjak-injak. Merasa tidak memiliki siapapun di dunia yang luas ini untuk membelanya. Di tengah keputusasaan kelam yang menyelimuti perasaannya, sebuah secercah harapan muncul di benaknya yang masih belia. Di kota Madinah ini, terdapat sosok pemimpin agung yang dikenal sangat adil, pelindung tangguh bagi kaum yang lemah, dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Sang anak yatim pun menghapus air matanya, menguatkan langkah kakinya menyusuri jalanan berpasir yang panas. Ia bertekad bulat untuk membawa perkara sengketa ini kepada utusan Allah, memohon keadilan tertinggi atas kezaliman yang sedang menimpanya. Langkah kaki kecil yang kelelahan itu akhirnya terhenti di pelataran sebuah masjid sederhana yang dibangun kokoh dari batang-batang pohon kurma dan anyaman pelepah palem. Di sanalah sang utusan Allah sering duduk bersama para sahabat setianya, mendengarkan setiap keluh kesah umat, serta memberikan petunjuk arah kehidupan. Tempat suci itu memancarkan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah menjanjikan sebuah perlindungan dan kehangatan bagi siapa saja yang datang mencarinya dengan hati yang hancur. Di hadapan majelis yang mulia dan penuh wibawa itu,
Sang anak yatim memberanikan diri menceritakan seluruh kejadian pahit yang baru saja menimpanya. Suaranya terdengar bergetar menahan tangis saat ia menjelaskan bagaimana keberadaan satu pohon kurma milik tetangganya telah menghalangi pembangunan tembok pelindungnya, serta bagaimana tetangganya dengan angkuh menolak untuk memberikan sebuah jalan keluar. Seluruh jamaah majelis terdiam membisu, mendengarkan dengan penuh empati kisah menyayat hati seorang anak yatim yang sedang mati-matian memperjuangkan hak atas sepetak tanah peninggalan ayahnya. Setelah mendengarkan aduan yang memilukan tersebut, utusan Allah memerintahkan agar sang tetangga segera dipanggil menghadap majelis. Keadilan sejati harus selalu ditegakkan dengan mendengarkan keterangan secara berimbang dari kedua belah pihak. Tak selang berapa lama, pria kaya raya penguasa tanah itu datang melangkah memenuhi panggilan. Suasana di dalam masjid mendadak berubah menjadi tegang, karena semua orang yang hadir tahu persis bahwa ini bukanlah sekadar perkara perebutan sebatang pohon, melainkan tentang ujian kepekaan hati nurani dan kepedulian sosial terhadap mereka yang lemah. Setelah mendengar kesaksian runtut dari keduanya, hukum syariat tetap harus ditegakkan secara objektif dan tidak memihak. Berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, batas tanah dan pohon kurma tersebut memang benar-benar merupakan milik sang tetangga. Sang pemimpin umat dengan bijaksana menetapkan bahwa secara hukum perdata, anak yatim itu tidak memiliki hak untuk memaksa tetangganya agar menyerahkan hartanya. Keadilan duniawi secara tersurat menyatakan bahwa batas kepemilikan individu tetaplah sebuah batas mutlak yang harus selalu dihormati oleh siapapun. Meskipun batasan hukum telah ditetapkan dengan pasti, sang pemimpin umat sama sekali tidak membiarkan masalah pelik ini selesai begitu saja dengan duka yang menyelimuti hati sang yatim. Beliau kemudian secara perlahan memberikan sebuah tawaran yang luar biasa agung kepada pria kaya tersebut. Sebuah tawaran transendental yang nilainya jauh melampaui seluruh kekayaan dunia dan seisinya. Beliau menjanjikan sebuah pohon kurma abadi di taman surga kelak, dengan syarat sang tetangga rela memberikan satu pohon kurmanya di dunia ini untuk kebahagiaan anak yatim tersebut. Suasana majelis hening dan menahan napas sejenak, menunggu jawaban atas tawaran yang luar biasa itu. Namun, sungguh sebuah pemandangan yang menyayat hati. Kecintaan manusia pada harta benda duniawi seringkali membutakan mata batin yang terdalam. Pria kaya itu tanpa ragu menolak tawaran surgawi tersebut. Di dalam benaknya yang sempit, kebun kurmanya yang rimbun, lebat dan produktif di dunia saat ini terasa jauh lebih nyata dan menguntungkan secara hitungan materi daripada sebuah janji masa depan di alam surga. Ia tetap bersikeras kuat untuk mempertahankan satu pohon kurma miliknya, tak lagi memperdulikan janji surga. Keputusan akhir dan penolakan telak itu kembali meruntuhkan seluruh sisa harapan di hati sang anak yatim. Ia tertunduk sangat lesu di sudut bangunan majelis. Air matanya kini kembali tumpah mengalir, bahkan terasa jauh lebih deras dari tangisannya yang pertama. Itu adalah isak tangis seorang anak yatim tanpa pelindung yang merasa benar-benar kalah telak oleh kerasnya realitas dunia dan ketamakan jiwa manusia. Namun, dalam kepolosannya, ia tidak menyadari satu hal penting, bahwa setiap tetes air mata anak yatim yang jatuh ke bumi karena sebuah kezoliman, sesungguhnya sedang bergetar hebat mengguncang pilar-pilar penyangga langit, menggerakkan secara langsung pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Di antara barisan puluhan sahabat mulia yang hadir memadati majelis hari itu, ada seorang pria luar biasa yang relung hatinya bergetar sangat hebat ketika menyaksikan tangisan sang yatim. Beliau adalah sahabat mulia bernama Abu Dahdah. Pemandangan tumpahnya air mata anak yatim di depan matanya itu benar-benar merobek empati dan nuraninya. Jiwa besarnya sama sekali tidak bisa tenang melihat kepedihan seorang anak tak berdosa yang terzalimi dan terabaikan. Terlebih setelah mendengar dengan jelas bagaimana tawaran indah surga baru saja diremehkan dan ditolak begitu saja. Abu Dahdah bukanlah sembarang orang dalam tatanan sosial masyarakat saat itu. Ia dikenal luas sebagai salah satu saudagar terkaya di seantero Madinah. Beliau memiliki sebuah kebun kurma yang paling mewah, sangat luas, dan paling produktif di kota tersebut. Di dalam batas-batas kebun raksasa itu, menjulang tinggi 600 pohon kurma kualitas terbaik yang selalu berbuah sangat lebat tiap musimnya.
Di sana juga terdapat mata air sumur dengan kualitas air yang sangat jernih dan manis, serta rumah peristirahatan yang megah dan nyaman. Kebun oase tersebut adalah puncak dari semua aset duniawinya. Sebuah properti dambaan mutlak setiap penduduk Madinah masa itu. Tanpa ada keraguan setitik pun di dalam hatinya, Abu Dahdah bergegas melangkah maju membelah barisan, memecah kesunyian panjang majelis. Ia mendekat dengan penuh adab kepada utusan Allah, dan dengan nada suara yang penuh harap, ia mulai bertanya. Ia memastikan, apakah tawaran pertukaran mulia itu juga bersifat terbuka dan berlaku untuk dirinya. Jika dengan segala upaya ia mampu mendapatkan sebatang pohon kurma milik tetangga angkuh itu, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada sang anak yatim, apakah janji pohon kurma di surga itu juga akan menjadi miliknya? Jawaban tegas yang kembali keluar dari lisan utusan Allah memancarkan kelegaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tawaran agung itu ternyata berlaku universal untuk siapapun yang memiliki kelapangan jiwa dan bersedia membebaskan lara serta kesedihan anak yatim tersebut. Janji kepemilikan pohon surga kembali ditegaskan di hadapan semua yang hadir. Mendengar konfirmasi lisan tersebut, dada Abu Dahdah seketika dipenuhi dengan ledakan kegembiraan yang meluap-luap. Ia tahu betul dengan segenap kesadarannya bahwa ini adalah sebuah kesempatan emas yang hanya datang sekali seumur hidup untuk melakukan sebuah perniagaan yang benar-benar abadi. Seketika itu juga, Abu Dahdah memutar tubuhnya menghadap lurus ke arah pria kaya yang angkuh tersebut. Di depan ratusan pasang mata yang menjadi saksi, ia menawarkan sebuah draft kesepakatan pertukaran yang seketika membuat seluruh isi majelis terperangah hebat seakan tak percaya. Abu Dahdah menyatakan secara terbuka bahwa ia berniat utuh menukar keseluruhan kebun kurmanya yang termewah, yang berisi genap 600 pohon kurma lebat, beserta rumah megah dan sumur air di dalamnya, hanya untuk menebus satu batang pohon kurma yang selama ini menjadi akar masalah dan penderitaan sang anak yatim. Sebuah penawaran perniagaan epik yang sungguh di luar batas nalar ekonomi manusia biasa. Mendengar tawaran bombastis yang sama sekali tidak masuk akal sehat itu, pria yang tadinya sangat angkuh tersebut terbelalak hingga nyaris tidak bisa bernapas karena terkejut. Namun secepat kilat, nafsu ketamakan tingkat tinggi di dadanya seketika mengambil alih seluruh logikanya. Kesempatan menukar hanya satu pohon kurma pinggiran dengan sebuah kerajaan oasis yang berisi 600 pohon kurma terbaik di Madinah adalah sebuah durian runtuh duniawi terbesar yang tak pernah terbayangkan bahkan dalam mimpi terliarnya. Tanpa peduli lagi pada peringatan nasib akhirnya di alam baka, pria rakus itu langsung mengangguk cepat menyetujui kesepakatan itu. Transaksi sejarah paling legendaris itu pun sah seketika di hadapan puluhan saksi mulia. Begitu status hukum satu pohon kurma yang dipermasalahkan itu resmi dan sah berpindah tangan menjadi hak miliknya, Abu Dahdah tidak menunda walau sedetik. Ia langsung melangkah menghampiri sang anak yatim yang masih terseduh. Sambil merendahkan tubuhnya dengan senyuman yang menyalurkan kehangatan layaknya pelukan seorang ayah sejati, ia segera menyerahkan kepemilikan pohon kurma tersebut secara penuh dan cuma-cuma kepada sang yatim. Ia berbisik meyakinkan bahwa pohon penghalang itu kini 100% milik sang yatim. Dan batas tembok impiannya kini dapat segera diluruskan serta dibangun dengan sempurna tanpa ada lagi halangan apapun. Menyaksikan keajaiban tak terduga di depan matanya, air mata kesedihan dan rasa putus asa di wajah sang anak yatim seketika lenyap terbawa angin. Berganti seketika dengan sebuah lengkungan senyum kebahagiaan sejati yang luar biasa tulus. Beban batin yang sejak lama menghimpit dan mencekik rongga dadanya seolah terangkat terbang tinggi ke udara bebas. Hak peninggalan ayahnya telah kembali dengan cara yang jauh lebih indah dan dramatis dari dugaannya. Senyuman lebar yatim tersebut menjadi sebuah bukti visual paling nyata, betapa pengorbanan harta seberapapun fantastis besarnya, sangatlah tidak seberapa nilainya, demi mendatangkan ridho mutlak dari Sang Pencipta alam semesta. Setelah merampungkan peristiwa menakjubkan pembelaan hak di masjid, Abu Dahdah berjalan pulang ke arah kebun mewahnya untuk memindahkan keluarganya. Ketika tiba, ia memilih untuk hanya berdiri di luar gerbang, menolak sama sekali untuk melangkah masuk ke dalam area kebun karena menyadari tanah itu bukan lagi hak miliknya di dunia. Ia berseru memanggil istri tercintanya dan anak-anaknya dari luar pagar,
memberikan kabar gembira bahwa kebun rayanan mewah itu baru saja ia lepas dan jual kepada Sang Pencipta demi menebus rimbunnya pohon kurma di surga. Dan tahukah kamu, sang istri yang memiliki kadar keimanan sama mulianya, merespon seruan itu dengan sukacita, menyambut hangat perniagaan berani suaminya yang dinilainya sangat menguntungkan di alam akhirat kelak. Kisah tentang keikhlasan dan pengorbanan di luar nalar dunia ini akhirnya diabadikan dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam, di mana utusan Allah berkali-kali menyebutkan betapa banyak dahan pohon kurma surga yang sangat rimbun, tebal, dan merunduk melimpah ruah kelak, secara khusus menaungi langkah Abu Dahdah di alam abadi. Sahabatku yang budiman, kisah luar biasa ini seharusnya senantiasa menjadi pengingat paling berharga bagi kita semua. Betapa sangat teramat mahalnya harga tebusan dari tiap tetes air mata seorang anak yatim di sisi Allah SWT, hingga mampu menggerakkan hati nurani hambanya yang sejati untuk berani menukar kepemilikan seluruh harta bendanya di dunia fana ini, hanya demi meraih jaminan dan sebuah janji abadi yang ditawarkan di alam surga kelak.